Halo Tribuners, Dangdut Ikke Nurjanah angkat bicara mengenai polemik royalti musik di Indonesia, di mana polemik royalti ini memecah sebuah kelompok, yakni kelompok pencipta lagu dan juga kelompok penyanyi yang bernama Aksi dan Visi. Dan dalam tuduhan Aksi dan Visi adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tidak transparan dalam mendistribusikan royaltinya, sehingga menimbulkan polemik di industri musik, khususnya untuk pencipta lagu dan juga penyanyi. Ikke Nurjanah yang juga komisioner dari LMKN angkat bicara, dan ia menyadari bahwa ketidaktransparansi dalam mendistribusikan sebuah royalti adalah dasar dari polemik yang ada. Namun LMKN menegaskan, atau Ikke Nurjanah menegaskan bahwa LMKN bertugas hanya mengumpulkan royalti dan kemudian dikirimkan kepada LMK, sehingga LMK lah yang mengirimkan royalti atau mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu dan penyanyi. Berikut keterangannya dari Ikke Nurjanah. Menanggapi, jadi musisi tuh bilang carut marutnya atau polemik royalti sekarang tuh karena memang tidak ada transparansi dari LMK atau LMKN gitu. Menanggapinya seperti apa sih Mbak Tika? Ya, jadi buat aku transparansi itu memang sesuatu yang menjadi pokok utama ya. Karena apapun yang terjadi, kalau sesuatu itu tidak transparan, itu akan menjadi orang pasti kemana-mana. Udah transparan aja bisa kemana-mana berpikirnya. Cuman memang ini adalah proses. Kalau kita bicara bagaimana detailnya perjalanan LMKN lalu sampai ke LMK, jadi LMKN ini kan sebenarnya di dalamnya badannya ada LMK. Jadi LMKN itu bukan orang lain. LMKN itu isinya adalah LMK yang ada. Jadi kenapa kita jadi satu pintu? Kalau nggak satu pintu di LMKN, teman-teman nanti akan ketemu tuh yang LMK ini lagi ke sono, yang LMK itu lagi ke sini, lebih chaos ya. Dan ini akan berdampak tidak baik dan tidak nyaman pasti buat pengguna. Nah, bicara performing itu misalkan ada karaoke, terus ada hotel, resto. Apa kabar kalau LMK ini tidak bergabung jadi satu? Dia nagih satu-satu ke tempat-tempat user ini. Sebenarnya ujungnya LMKN ini sebenarnya ujungnya adalah melindungi pengguna loh. Tapi sayangnya penggunanya itu ngerasa kita ngerasa nggak fair, kita nggak adil, kita nggak jelas. Padahal kalau nggak ada kita, silahkan Anda akan ditagih oleh LMK itu sendiri. Makanya negara mengatur satu pintu untuk mempermudah pengguna, yaitu konser yaitu karaoke yaitu restoran kafe hanya di satu pintu. Kalau nggak ada LMK ini bergabung, LMK ini ada perlindungannya atau di dalam LMK, nanti dia nagih sendiri-sendiri. Yang repot kan adalah pengguna sebenarnya. Yang disayangkan penggunanya ini kadang-kadang masih tidak mau bayar, masih ngeles, masih menunda-nunda, malah menganggap nanti pelariannya ini akan kemana uangnya, siapa yang dapat gitu. Nah, kalau itu sebenarnya harus ada bentuk sosialisasi. Kita pengennya sih sebenarnya ada bentuk online ya, bahwa dari LMKN itu akan ada kemana aja. Kalau bicara konser itu sifatnya udah online, jadi sebenarnya akan kelihatan LMKN sudah akan memberikan ke LMK. Nah, LMKN sudah mendistribusikan ke LMK, tinggal LMK-nya nanti yang harus mendistribusikannya ke anggotanya. Jadi LMKN itu memberikan ke LMK pada saat karena yang kuasa itu punya LMK, dan pada saat sampai di LMK, ini LMK-nya yang membagi orang per orang. Kalau LMKN membaginya cuma ini haknya LMK Wani, ini haknya LMK KCI, ini KCI. Nah, untuk ke orangnya langsung kembali ke LMK-nya. Jadi dia cuma di-pool di LMKN, lalu diberikan ke LMK-nya baru bagi ke anggotanya. Mau seperti apa, ngeliatnya berapa banyak dan gimana cara distribusinya, harus bertanya ke LMK-nya. LMKN juga kalau mau bertanya itu bisa misalnya, boleh tinggal buka. Tapi kadang-kadang setiap LMK kan punya regulasi sendiri. Oh, harus begini prosesnya, oh harus itu prosesnya. Sementara LMKN melakukan tugasnya mengumpulkan lalu membagikan gitu. Membagikan ke LMK LMK membagi ke LMK membagi ke anggota. Jadi prosesnya gitu. Solusi terbaiknya mungkin untuk menyelesaikan polemik yang sekarang apa sih menurut kacamata Mbak Ike? Sebenarnya sih kita tuh punya PR bikin sistem. Ya, sistem namanya SILAM, Sistem Informasi Lagu dan Musik. Artinya butuh bank data besar
ya PDLM atau pusat data lagu dan musik. Dari pusat data ini kita bisa melihat sistem lagu informasi ini berjalan di masyarakat, tapi itu butuh biaya. Bagaimana restoran se-Indonesia punya sistem yang harus satu dari kita, itu kan artinya butuh effort, butuh biaya. Terus bagaimana karaoke punya satu sistem yang cuma punya LMKN, hitungannya cuma dari tempat kita, itu butuh biaya. Jadi biasa segalanya, support negara itu saat ini bukan hanya kebijakan, kita sih berharap ada dana yang khusus untuk kita membuat satu sistem, sehingga sistem ini lebih digitalized, lebih transparan, dan lebih sistematis. Kalau sekarang kan orang dan banyak. Jangan lupa subscribe ya.